Di dalam video ini akan saya jelaskan beberapa peraturan YouTube yang harus dipatuhi, video apa yang dilarang dan konten apa saja yang diperbolehkan untuk monetisasi. Halo assalamualaikum, ketemu lagi dengan Anom Tutorial. Pada kesempatan kali ini akan saya jelaskan 20 pelanggaran YouTube yang harus dihindari. Sebagai konten kreator kita harus memahami beberapa peraturan YouTube yang harus dipatuhi agar channel kita dapat dimonetisasi dan mendapatkan penghasilan dari YouTube. Dalam jangka waktu yang lama term of service beberapa peraturan di sini antara lain dilarang mengcopy konten orang. Dilarang mengakses dan nonton video YouTube menggunakan sarana otomatis apapun. Termasuk robot, botnet, dilarang meningkatkan data subscriber view dan like. Dengan cara membeli maupun memanipulasi data. Pelanggaran terhadap peraturan ini mengakibatkan channel disuspend atau dihapus oleh YouTube. Ada beberapa update term of service terbaru. Berlaku mulai tanggal 1 Juni tahun 2021, di antaranya dilarang mengumpulkan informasi apapun yang dapat mengidentifikasi seseorang tanpa izin mereka, termasuk menggunakan aplikasi pengenal wajah, karena sekarang sudah ada developer yang sudah berhasil membuat aplikasi pengenal wajah, karena YouTube ingin melindungi privasi kita sebagai konten kreator. Dan orang-orang yang berada di dalam konten video kita. Update terbaru lainnya adalah YouTube berhak memasang iklan di video manapun. Walau channelnya belum monetisasi. Dan seluruh penghasilan dari iklan tersebut akan masuk ke YouTube 100%. Bagi hasil pendapatan iklan baru dilakukan, setelah channel berhasil mendapatkan persetujuan monetisasi dari YouTube, dan update peraturan term of service yang terakhir adalah, mengenai pemberlakuan pajak bagi seluruh channel di luar Amerika yang videonya ditonton oleh warga negara Amerika. Peraturan ini bukan dibuat oleh YouTube, melainkan oleh negara Amerika itu sendiri. Bagi channel yang telah disetujui monetisasi, akan diminta mendaftar dan mengisi form pendaftaran pajak Amerika, maka 30% pendapatan iklan video yang ditonton warga Amerika saja, yang akan dipotong pajak, sedangkan jika kita menolak untuk mengisi form, dampaknya akan lebih parah. Yaitu 24% pendapatan iklan akan dipotong pajak oleh YouTube, dan diserahkan ke negara Amerika. Contoh perhitungannya sebagai berikut. Misal penghasilan iklan bulan ini sebesar 10 juta rupiah. Dari 10 juta itu yang berasal dari penonton Amerika 100.000 saja, jika kita mengisi dan mendaftarkan form pajak maka potongan pajaknya 30% dari 100.000 yaitu 30.000 rupiah saja, tetapi jika menolak mendaftarkan form pajak maka potongan pajaknya 24% dari 10 juta yaitu 2,4 juta rupiah. Jadi sebaiknya kita isi dan daftarkan form pajak Amerika itu berbarengan saat channel sudah dimonetisasi. Peraturan yang kedua adalah Community Guideline atau panduan komunitas, yaitu peraturan yang memastikan bahwa YouTube tempat terbaik untuk menonton berbagi, dan membentuk komunitas. Peraturan ini menegaskan beberapa hal yang dilarang untuk dijadikan konten video YouTube. Antara lain spam, yaitu upload konten yang sama, di satu atau lebih channel milik kita sendiri. Konten reupload, yaitu mengupload konten yang di-download dari channel lain. Scam, yaitu membohongi penonton dengan skema cepat kaya, mendapatkan uang jika menginstal aplikasi tertentu dan sebagainya. Konten yang dilarang lainnya ialah konten yang menawarkan penjualan subscriber YouTube, views, like, dan sebagainya juga termasuk konten-konten yang menawarkan, dan mengajak saling subscribe antar channel atau yang lebih dikenal sub for sub, memakai thumbnail yang berisi foto artis atau tokoh terkenal. Video pornografi atau yang berisi link ke website ke pornografi. Mengisi thumbnail yang berisi foto pornografi, kekerasan atau menampilkan darah. Pelanggaran terhadap peraturan ini mengakibatkan dihapusnya video oleh YouTube. Jika melakukan pelanggaran lagi beberapa kali maka channel akan terkena strike dari YouTube, yaitu tidak dapat upload video selama seminggu. Jika setelah 1 minggu upload lagi video yang melanggar peraturan, maka channel akan terkena strike yang kedua, yaitu tidak dapat upload video selama 2 minggu, dan jika setelah 2 minggu, upload kembali video yang melanggar peraturan, maka channel akan dihapus oleh YouTube. Pada beberapa kasus tertentu jika melakukan pelanggaran parah, maka channel tidak akan terkena strike, melainkan langsung dihapus oleh YouTube. Panduan komunitas YouTube juga mengatur tentang konten yang masuk kategori age restricted atau pembatasan usia, antara lain video yang mengandung
Adegan berbahaya, prank berbahaya, challenge berbahaya, pemakaian senjata api, ledakan dan adegan seksi, video-video jenis ini akan dimasukkan kategori age restricted, dan tidak bisa ditonton oleh penonton berusia di bawah 18 tahun. Peraturan yang ketiga adalah copyright atau klaim hak cipta. Konten kreator hanya boleh mengupload video miliknya sendiri, dilarang mengupload konten berhak cipta milik orang lain, seperti musik cuplikan acara, atau film atau video buatan orang lain tanpa memperoleh izin terlebih dahulu. Pelanggaran terhadap copyright ini akan menyebabkan konten mendapatkan teguran hak cipta. Jika melakukan pelanggaran dalam waktu 90 hari, maka channel akan dihapus oleh YouTube. Peraturan yang keempat adalah kebijakan Google AdSense antara lain dilarang mengklik iklan di video sendiri, dilarang menggunakan cara apapun yang tidak semestinya, untuk meningkatkan view baik menggunakan software otomatis maupun metode manual, dilarang melakukan aktivitas saling view atau memanipulasi sumber lokasi traffic menggunakan VPN. Jika melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini akan menyebabkan dismonetisasi, ban akun Google AdSense. Peraturan yang kelima adalah panduan konten ramah iklan, yaitu konten yang disukai oleh pemasang iklan di YouTube, konten yang tidak disukai oleh pemasang iklan antara lain, konten yang mengucapkan kata-kata yang tidak sopan, konten kekerasan, konten khusus dewasa, tindak beresiko atau berbahaya, konten yang mengandung kebencian, penghinaan, konten terkait narkoba, konten terkait senjata api, konten menghasut dan merendahkan, dan konten terkait tembakau. Pelanggaran terhadap peraturan ini akan menyebabkan iklan dibatasi oleh YouTube, dan sulit muncul di channel kita yang sudah dimonetisasi. Sesuai keterangan resmi dari YouTube, konten yang tidak melanggar peraturan YouTube dan bisa dimonetisasi antara lain, konten vlog, tips dan triks, konten tutorial, musik original, film pendek original. Konten yang menggunakan musik dari koleksi audio YouTube, konten yang menggunakan musik non-original, yang telah memiliki perjanjian dengan pemilik hak cipta musik. Konten yang menggunakan video royalty free, atau Creative Commons yang telah memiliki perjanjian dengan pemilik video. Konten lainnya yang bisa dimonetisasi antara lain. Konten gaming yang diisi suara komentar, percakapan, tutorial atau tips dan trik bermain game. Konten tutorial, menggunakan aplikasi atau software, dengan diisi suara komentar, atau instruksi edukasi langkah demi langkah. Cara menggunakan aplikasi tersebut, konten cover lagu, instrumental, karaoke, konser live yang telah memiliki izin dari pemilik lagu, atau pemilik lagu mengizinkan penggunaan lagu tersebut, dengan cara bagi hasil pendapatan iklan channel kita, dan juga konten yang menggunakan hasil rekaman acara TV, DVD, CD yang telah mendapatkan izin dari pemilik acara atau film. Konten fair use, atau penggunaan wajar, yaitu menggunakan sebagian cuplikan video channel lain dengan ditambahkan komentar kritik dengan tujuan untuk penelitian, pengajaran, atau pelaporan berita, konten reaction dan konten berita, termasuk kategori fair use ini. Semoga tutorial kali ini tentang peraturan YouTube dapat bermanfaat bagi sobat semua.